Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada sahabat kami, saudara kami, kaum muslimin wal muslimat dalam kesulitan hidup, berikanlah ya Allah kelapangan hidupnya ya Allah. Jika ada saudara kami dalam keadaan sakit dan menderita sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah, sembuhkan ya Allah, sehat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi bersama saya dalam tausiah Islami. Insya Allah kita jadikan YouTube ini, channel ini sebagai media takwa kita kepada Allah, sehingga Allah berjanji, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kamu kepada Allah agar Allah memberikan kamu ilmu yang datangnya dari sisi Allah langsung. Itu janji Allah, sahabat-sahabatku. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka janji Allah pasti kita peroleh. Wattaqullah, itulah keuntungan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan mengajarkan ilmu langsung dari Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu janji Allah. Sahabatku, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita membahas lebih dalam lagi tentang keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dasarnya orang-orang yang beriman mampu mengguncang dunia apabila, sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus sahabat Syekh Kreber, apabila keimanan kita keluar dari lubuk hati yang paling dalam, sekali lagi, maka dengan kekuatan doa orang yang beriman tadi, gunung bisa bergetar, langit bisa gemuruh, bumi bisa gonjang-ganjing. Sahabatku, mau tahu rahasianya? Ikuti terus YouTube ini, channel ini, dukung terus, like, share, komen, bagikan. Insya Allah aku ikhlas dan ridho. Semua pengalaman pribadiku ini yang kutuntut dan kupelajari dari guru-guruku, aku serahkan kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, baik yang telah mendukung YouTube ini, channel ini, maupun yang baru bertemu dengan channel ini. Kudoakan kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita sehat walafiat dan dalam peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, salah satu janji Allah dan keutamaan bagi mereka yang mukmin, bagi mereka yang beriman kepada Allah, dengan kekuatan doa orang-orang mukmin, gunung bisa hancur lebur, langit bisa gemuruh, bumi bisa gunjang-ganjing. Itulah dasarnya orang-orang yang beriman. Sahabatku, dalam hal perkara beriman ini, kita kembali kepada Sirah Nabawi. Ya, perhatikan baik-baik Sirah Nabawi. Di saat Rasulullah dan para sahabat lagi duduk di Masjid Nabawi, datanglah sekelompok orang-orang Arab Badui pada zaman itu dan saat itu. Sahabatku, orang Arab Badui ini orangnya cerdas, cerdik, tangkas, tapi nyeleneh. Paham ya? Orang-orang Arab Badui zaman itu cerdas, cerdik, tangkas, tapi menyeleneh. Artinya menyeleneh dalam pengertian
Mereka mau menguji kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Begitulah tabiat orang Arab Badui pada zaman Nabi. Nah, sesampainya mereka di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Aku mau bertanya ya Rasul, ada apakah itu wahai saudaraku?" Kata Rasulullah. Dalam sirah nabawinya diterangkan, "Ya Rasulullah, aku mau bertanya." "Iya, silakan bertanyalah." Nah, Arab Badui ini memberikan pertanyaan kepada Rasulullah nyeleneh. Tahu nyeleneh ya? Tapi cerdas, cerdik. Perhatikan kalimat pertanyaannya. "Ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh atau dekat?" Nah, inilah pertanyaan Arab Badui pada zaman Rasulullah itu, sahabat-sahabatku. Mereka bertanya nyeleneh tapi cerdas, sehingga Rasulullah terdiam. Artinya terdiamnya Rasulullah mengukur sejauh mana daya ingat mereka dan kecerdasan Arab Badui pada zaman itu, sehingga Rasulullah terdiam. Bukan berarti Rasulullah tidak bisa menjawab. Rasulullah terdiam mendengarkan pertanyaan Arab Badui tadi. Ya, apakah mereka bertanya dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh ingin belajar? Apakah mereka bertanya atau mau menyudutkan Rasulullah? Apakah mereka bertanya memang benar-benar butuh jawaban? Itu, maka Rasulullah terdiam. Sahabatku, setelah itu Arab Badui tadi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah," sekali lagi, "apakah Allah itu jauh atau dekat?" Di dalam diamnya Rasulullah Muhammad SAW menjawab dengan bijaksana, "Wahai saudaraku, untuk apakah engkau bertanya seperti itu?" Artinya kan pertanyaannya menyeleneh, mengejek, ya, meremehkan Rasul. Tapi Rasulullah santun. "Untuk apa engkau bertanya seperti itu? Pertanyaanmu Allah itu jauhkah apa dekat?" Nah, si Arab Badui ini juga cerdas. "Ya Rasul," katanya, "aku bertanya itu supaya aku mengerti ya Rasul. Jika Allah itu jauh, maka aku akan panggil Allah itu dengan sekuat tenagaku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah." Paham sampai situ? Nah, itulah pertanyaan yang pertama. "Oh iya, iya ya Rasul. Jika Allah itu dekat ya Rasul, aku akan berbisik di dalam diriku ya Rasul. Allah, Allah, Allah." Nah, itulah pertanyaan Arab Badui, nyeleneh, cerdas, cerdik, tangkas. Rasulullah juga menjawabnya juga dengan hikmah dan bijaksana. Nah, di saat Rasulullah mendengarkan pertanyaan Arab Badui tadi, menerangkan apakah Allah itu jauh. Kalau jauh Allah, berapa jarak kilometernya Allah dengan hamba? Berapa jarak jauhnya Allah dengan kita dalam berdoa? Berapa jarak jauhnya supaya suara kita dalam berdoa itu didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sahabatku pertanyaan Arab Badui tadi. Jika Allah itu dekat, seberapakah dekatnya Allah sehingga aku tidak mengeluarkan suaraku dalam berdoa, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Kalau ya Allah berarti Allah itu juga punya jarak. Paham ya? Ayo. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wahyunya, surat Al-Baqarah ayat 186. Silakan buka tafsir surat Al-Baqarah ayat 186. Inilah yang akan kita bagikan rahasianya sahabatku. "Fa'iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib." Ya Muhammad, kata Allah, jika umatmu bertanya tentang aku, katakanlah kepada mereka, ya, fa'inni qarib, aku dekat. Nah, sahabatku, sudah terjawab ya pertanyaan Arab Badui tadi. Apakah Allah itu jauh atau dekat? Ternyata Allah menjawab, "Ya Muhammad, fa iza sa'alaka ibadi inni fa inni qarib."
Jika suatu saat, suatu hari umatmu bertanya tentang aku, katakanlah kepadaku, aku itu dekat. Paham sahabatku? Ternyata Allah dengan diri kita itu sangat dekat. Ya, nah keuntungannya, ujibu da'watid da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu fi la'allahum yarshudun. Inilah rahasianya sahabatku, bahwasanya apabila seseorang yang beriman itu sudah mengetahui kedekatan dirinya dengan Allah, maka dengan doanya pasti Allah ijabah. Ujibud da'watid da'i, Allah kabulkan semua permintaannya bagi orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah kedekatan diri kita dengan Allah? Itu adalah jawaban diri privasi sahabat-sahabatku. Sudah sejauh manakah kita dekat dengan Allah? Itu adalah jawaban privasi sahabat-sahabatku. Caranya, lihatlah sejauh manakah doamu dikabulkan Allah dari tahun 2022 kemarin sampai ke 2021. Sahabatku, dalam tausiah yang lalu aku pernah mengingatkan kepada kita, dalam berdoa maka sebaiknya engkau catatlah segala doa permohonanmu. Tanggal 1 bulan 1 2023 aku berdoa, doaku isinya ini. Itu setelah setahun baru doa tadi yang kita tulis dalam satu hari itu kita bongkar doa kita. Ternyata kita tinggal checklist berapa doa kita yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hebatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah itu dekat. Ujibud da'watid da'i, apa yang mereka panjatkan, mintakan kepada ku berikan kepada Allah, ku berikan, ku kabulkan. Apabila mereka minta ampun, ku ampuni. Al-Baqarah 186. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan orang Arab Badui itu, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat? Kalau Allah itu dekat, maka aku tidak akan menjerit-jerit memanggilnya Allah, Allah, Allah. Betul. Ya Muhammad, apakah Allah itu jauh? Kalau Allah itu jauh, mau berapa suara oktavkah yang kugunakan untuk memanggil Allah, 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 Allah? Jawabannya sudah kita jawab bersama, bahwasanya Allah itu dekat. Sahabatku, kembali lagi ke Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita lihat di dalam surat Qaf ayat 16. Allah menerangkan kepada kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, aku, kami, dan kami, kata Allah, aqrabu, lebih dekat, ilaihi, kepadanya, min hablil, daripada warid, urat leher. Sahabatku, jawaban yang kedua, Allah sudah menegaskan kembali kepada kita, ternyata Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Baik, kesimpulannya sahabatku, sebagai penambah keimanan kita, Allah itu jauh tak berjarak. Allah itu jauh tak berjarak. Jika ini Allah, di sini kita, ini ilustrasi. Kalau seorang dalang, andai kata di sini Allah, di sini kita, berjalan dia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebutlah ini adalah jarak rentang waktu. Katakanlah 1 kilometer jarak Allah dengan hamba. Padahal Allah sudah menyatakan, wa'alu hablul lima yurid, hablul lima yurid, aku lebih dekat min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Lantas pertanyaannya sahabatku, sudah sejauh manakah kita mengimani Allah itu lebih dekat dari urat leher? Sekali lagi, sudah sejauh manakah kita mengimani Allah bahwasanya Allah itu lebih dekat dari urat leher? Kita pegang leher kita masing-masing. Lantas kita tanya ke dalam diri kita, Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Lantas kenapa tidak bisa kita melihat Allah?
Lantas kenapa tidak bisa kita komunikasi dengan Allah? Yang membuat kita jauh dengan Allah itu bukan Allah itu, tapi diri pribadi privasi kita masing-masing. Itulah yang membuat doa kita tidak terkabul. Karena apa? Bukan Allah yang tidak mendengarkan doa kita, karena kitalah yang tidak mau mendengarkan Allah. Di saat Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, kita tidak mau memanggil, kita tidak mau mendatangi panggilan Allah. Paham sampai situ? Nah, sekarang saya berikan jawaban dalam keimanan. Pertama, jika Allah itu jauh, tak berjarak, dekat tak bersentuh, yang jauh itu adalah pengetahuan diri pribadi kita masing-masing. Yang membuat Allah itu jauh dengan diri kita adalah pengetahuan keilmuan kita kepada Allah, sehingga Allah jauh. Yang kedua, Allah itu dekat. Iya, Allah itu dekat, tapi tidak bisa kita sentuh. Ya, paham? Nah, yang membuat Allah itu dekat, tidak bisa kita sentuh adalah imajinasi, khayalan, ilusi, dan intuisi pribadi sahabat-sahabatku. Paham sampai situ? Nah, jika sahabat-sahabatku duduk dalam berzikrullah, ya, maka apa yang ada di intuisimu, apa yang ada di imajinasimu, itulah menandakan dekatnya Allah tak tersentuh. Paham? Jika akal kita ini, ya, dicabut Allah, maka intuisi, imajinasi, ilusi tidak akan ada di dalam benak otak kita. Begitulah Allah itu dekat, tidak tersentuh. Sentuhlah imajinasimu, sentuhlah ilusimu, sentuhlah halusinasimu, sentuh. Bisa nggak? Baik, kalau tidak bisa, maka kita kembalikan kepada keimanan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, wattaqullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, pasti Allah akan tepati janjinya. Allah akan memberikan, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.